Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah. Wal maqalatu sabi'ata asyarata. Dari itu maqalah kang kaping 17. Gila diucapaken tuba kebagjaan ai al khairul kasir. Tegese kebagusan kang akeh. Liman kedua wong kana kang anak opo akluhu akal. Tadia kalau nyata manut opo akal bimurodi opo wong bimurodi aklihi kelawan karpane akaleman al sempurna wah seniman ae condongnya awak dewek man ilama mari perkara la tastahiyati la tastahihi kan kepengen hak ora kepengen sopo opo nafsu ingma min ghairi da'iyati syar'i saking saliyane pengundange syarak asiron iku asiron jadi boyong atau kabarkana ya asiron iku asiron boyongan tawanan lah mamnuan tegesekan dah min dalika saking mengkonon itu hawa astahi mailan nafsihi wawelu ay halaka asyadid wawelu utawi kecelakaan kerusakan ay halaka asyadid tegese kerusakan kang banget iman kedua wong karena anak wa nafsu iman iku amiron dari pemimpin bi an arsalaha kelawan nyenta nguculkeun atau ngabebaskeun sapa wong hak ing hawa ila mustahiyatiha maring pira-pira perkara kang dikepengin nafsu wa akluhu utawi akal iman iku asiron hal-hal utawi akal iman iku asiron dari lawanan ay mamnuan tegese kecegah min nafil tafakuri saking kepadane tafakur dina inillahi ta'ala saat dalam biro-biro nikmat Gusti Allah Ta'ala wa fi azamatihi ta'ala lan ing dalam keagungan boy artinya makalah atau makalah anu ke-17 kebahagiaan bagi orang yang apabila akal orang tersebut menjadi pemimpin yang dirinya dan hawa nafsunya itu menjadi kungkungan atau yang ditawan jadi akal yang hawa nafsu yang diatur oleh akal maka orang tersebut termasuk orang yang bahagia. Terus celaka bagi orang kecelakaan yang sangat untuk orang yang apabila terbalik kebalikannya hawa nafsu yang menjadi pimpinannya sedangkan akal yang menjadi maka
maka orang tersebut itu termasuk celaka. Mamnu'an min nahwi tafakuri, yang bisa mencegah dirinya untuk bertafakur kepada nikmat-nikmat Allah dan keagungan Gusti Allah Ta'ala. Karena hawa nafsu itu menginginkan apa yang dia inginkan, sehingga akal terkalahkan oleh hawa nafsu. Jadi yang bahagia itu apabila akal di atas hawa nafsu. Apabila hawa nafsu di atas akal, maka itu termasuk celaka lah. Itu pokoknya mah geus diterangkeun rek ngarti rek itu. Dan jadi antara hawa nafsu dan akal itu harus lebih tinggi akal. Jangan sampai akal menjadi bawahan hawa nafsu, maka celaka lah apabila orang yang termasuk hawa nafsu yang menguasai. Di makalah ieu teh kena celakeun jalma anu bagja jeung jalma anu cilaka kitu. Ketika jalma anu bagja tuba termasuk khairul kasir, di mana akalna leuwih mendomisili dibandingkan mendominasi mendominasi gitu. Mendominasi dibandingkan domisili. Ingat kata domisili teh benang BL teh. Kudu aya domisili. Mendominasi diantaranya tentang hal akalnya. Nasi hawa nafsunya. Ketika orang yang celaka, yaitu nafsu mendominasi akalnya, mungkin seperti itu ya. Tadi dia itu mungkin Kumaha contohna? Contohan lah. Contohna. Amok ketetah saat itu. Contohan artinya kehidupan ya. Realisasi itu. Kehidupan. Sok kang nyangankeun contohna. Contohnya itu jadi orang yang ketika dalam kehidupannya selalu Ngaguwe nafsu. ngagugu, jadi Hawa apa nafsu, yang diinginkan harus terwujud, padahal belum dibutuhkan. Nah, belum dibutuhkan. Sedangkan kalau orang yang mendominasi di dalam dirinya itu akal, maka apakah saya sudah butuh atau belum? Nah, bagus seperti itu daripada pokona aing kudu kabeli kulkas. Sabuk tetangga geus beuki kamari. Eta mah hawa nafsuna anu di luhur. Padahal mah teu butuh, can butuh, Can sempet, can butuh. can pokok. Ya, berarti lamun hoyong terang artina antara misahkeun akal jeung nafsu heula sebenarnya. Naon takrif akal, naon takrif nafsu. Kamari pas kabahas bahwa nafsu teh berarti masuk dalam kategori 7 pembahasannya. Nafsu aya nafsu amarah, nafsu lawamah, terus itu nafsu mutmainnah dan sebagainya. Di antarana nu 7 teh aya 2 nafsu anu goreng. Berarti nafsu termasuk jatawisna nafsu amarah teh di dalamnya ada 6. Salah satunya di antara al-bukhlu, medit. Ya dinu pah kamari berarti. Al-bukhlu terus medit, harsun atau nafifi, takus, termasuk bodoh dan sebagainya. Itu nafsu. Nah, akal. Contoh akal, takrif akal kumaha tah? Akal teh takrif itu kumaha? Akal teh nafsu menjelas berawal tinu aya nu tempatna dina dada, aya nu tempatna dina hate, aya nu handapeun pentil susu, susu 2 jari gitu. Apa pisan eta nya? Pandi apa? Diharuskan seperti itu. Aya akal tempatnya di mana? Aya teh keterangan anu secara terperinci seperti ngarangakeun nafsu. Aya akal, aya hate. Akal pemikiran. Tidak pemikiran. Yang dimaksud di sini adalah pemikiran yang baik. Akal dia teh. Kamilah berarti
Alhamdulillah. yang sempurna. Pemikiran yang baik yang sesuai dengan tuntunan syara. Pemikiran yang baik yang sesuai dengan tuntunan syara. Sedangkan menurut Imam Ghazali, akal itu adalah sumber peneliti dan dasar dari ilmu. Jadi ilmu yang kita serap itu nanti diteliti oleh akal, dan itu ketika kita suka sodako itu buah dari hasil akal. Gitu. Contoh, ketika kita ingin mengeluarkan sodakoh, berpikir antara untung rugi, untungannya apa, kerugiannya apa, siapa yang diberi, berarti akal berarti ya. Akal. Terus nafsu ingin memberi, masuknya nafsu mutmainah, berarti ingin memberi itu berarti tidak nafsu, jol akal bahwa memberi itu akan seperti ini mungkin ya pengetahuan. Akal berakal pengetahuan mungkin bisa jadi. Akal pengetahuan. Cocok enggak jadi Enggak. Justru akal itu yang berawal tidak ilmu kan pengetahuan. Akal itu yang memproses ilmu yang kita serap nanti jadi pengetahuan. Mikir. Enggak. Ya, akal adalah sesuatu alat spiritual atau rohani manusia yang berfungsi untuk membedakan antara yang benar dan yang salah. Kemampuan untuk menganalisa sesuatu pengalaman yang luas. Tergantung Akal heula tak ilmu heula. Naon akal heula? Jangan menyerap. Jadi anu ilmu. sama wadah jadi wadah. nyaring. Wadah urang teh aya hante, Aya rohani, aya akal. rohani manusia ngabungsikeun ngabedakeun bener jeung salah teh ku akal. Berarti akal heula menampung ilmu bener jeung henteuna akal. Ngaca akal. Iya. Terus akal jadi ilmu orang itu akal lebih di atas dibandingkan dengan nafsu. Ya, berarti akal yang memilih nafsu. Nah, Seperti halnya akan mengatur melakukan nafsu. hal yang jelek dan yang baik itu berawal akal heula. terus ke nafsu. Ya, kan memilah nafsu, Nah. nafsu jelek, nafsu yang baik. Terus contoh lah. Tapi kalau yang anu di yang dicontohkan di dia mah nafsu jelek. Yang kita bahas sekarang nafsu jelek bukan nafsu bagus. Nah kan kita di akal teh. Jadi kan kecelakaan kalau nafsunya yang dijadikan sebagai yang mendominasi. Hawa. Jadi ketika akal itu akan menyerap sesuatu yang masuk dalam diri kita, diolah lagi bagus dan jeleknya. Sedangkan kalau nafsu yang mendominasi masuk ke sini, nafsu pokoknya tidak tahu jelek, tidak tahu bagus, harus dilaksanakan gitu. Kata nafsu itu. Ay mailanu nafsihi ila ma la tas Tasihi min ghairi da'iyati syar'i. Nah gitu. Contohna kana nafsu anu henteu di pastahi di pikahaya hayang pisalian pangajak syara sama jadi jadi nafsu goreng nafsu cenderung seseorang bertentangan jeung hawa jeung syara. eta nu panganusna berarti akal dihandap di luhureun hawa nafsu goreng. Yang cilaka deui lamun nafsu goreng jarakeun tina ketiga akluhu asiron. Wailun liman kana hawahu asira amiron. Maka cilaka pikeun jalma anu hawa nafsuna teh jadi pamimpin, jadi dikuasai ku hawa nafsu, jadi nanaon teh gitu. Nah, tapi wa akluhu jeung akal teh dipake asiron boyongan. Jadi cilaka jalma anu menguasai hawa kuku teh hawa nafsu, sedangkan mana teh boga akal, ahli akal teh dikesampingkan namanya. Jadi sedangkan ahli akal membedakan antara yang benar dan yang batil teh ku akal berdasarkan ilmu syara, baik ilmu syara maupun ilmu adat ikan ku akal. Gitu. Contoh, udah enak cek akal. Terpanas. Gitu, cek akal terus terpanas. Tapi kalau orang hawa nafsu, wah terus pohon mah panas pohon kuring. Tah,
cabak nah, berarti nafsu menguasai akal gitu. Tapi ketika akal urang teh menguasai nafsu, udah urang teh hayang mahayang kepanisan salah sayana nafsu. Puasa gitu. Mak tamak teh salah Tamak. satu hawa nafsu. Ya. rakus lah. Rakus. Ah. Ya, rakus teh salah satu hawa nafsu. Hawa nafsu. Ketika rakus itu menguasai akal, pasti bakal lebih condong rakusna dibandingkan Rakusna jeung daripada akal kesempurnaanna. Tetapi rakus itu ketika di luhurna akal mau terjadi dina kaayaan harakusan berarti ya. contohnya mereka itu bisa contoh kieu lah. Urang teh makan teh geus pugu kadarna teh pukul sapiring. Dak lantan jeung jengkol jeung peuteuy. Nafsu. Mumpung nafsu we teh duk. Akhirnya kan harus beres makan teh. Bisa malah kaya mabok. Berarti naon? Makan teh tasa kelupat. Berarti nafsu teh menguasai akal. Cek akal teh urang teh kesak kebiasaan sapiring saporsi teh. Mata pantas wailun liman kana hawahu amiron wa aqluhu asiron, maka cilaka pikeun jalma lamun di mana-mana hawa nafsuna menguasai dikuasai lah gitu kan boyongan teh mulai gitu. Tapi tetap Jadi- yang mengeksekusi itu akal. Ya akal Tetap yang mengeksekusi. Jadi Memilih. yang memberikan perintah kepada tangan, memberikan perintah kepada ini tetap akal. Jadi Allah Subhanahu wa taala Orang mengatakan nafsu, ada. bahwa saya tidak menciptakan makhluk yang lebih mulia daripada engkau. Karena engkau aku memberi, karena engkau aku menyayangi, karena engkau aku menyiksa. Dan nah, karena engkau aku mengazab juga. Berarti tetap yang mengeksekusi hal-hal yang kita laksanakan tetap akal. Tapi karena dikarenakan hawa nafsunya itu sudah menguasai, menguasai. Jadi Akal. yang dilakukan akal juga itu berdasarkan hawa dikesampingkan ya mau dia mah geus kaeleh lah. mata pantas Jadi ketika kita melakukan sesuatu hal yang dilarang oleh agama, hati nurani ini menolak. Akal menolak. Akal yang jelas Akal bagus menolak. tapi dikarenakan hawa nafsu hawa yang nafsu mendorong, jadi hawa nafsu akal kalah oleh hawa Hawa nafsu, nafsu. kita laksanakan. Nah, eta. Eta mah henteu. jadi Iya. mata pantas nah dina Quran Mengingkari. wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa inna jannata hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang takut kepada Allah maka wa nahan nafsa menahan hawa nafsuna. Nah, pahalana fa inna jannata maka surga bagian tempat. Tapi kunaon setiap kata-kata hawa itu dalam artian masukna karena hawa nafsu jeleknya gitu. Nah, hawa nafsu jelek konotasinya hawa mah. Hawa. Sama kan Al-Qur'an apa ra'aita ma yattakhadha ilahahu hawahu. Apa ra'aita apa ningali anggeun manit tahoda aya jalma anu ngajadikeun hawa nafsuna teh ilahan sebagai pangeran. Jadi nafsuna teh jadi pangeran teh hawa nafsu. Lain akalna. Padahal dina agama mah kan akalna, ari akal teh sumberna tina ilmu. Jeung syara. Jeung tina ibadah, nanti tina syara jeung tina ilmu kan tina diatur ku akal. Maka ketika akal bisa membuahkan ilmu. Nah contoh udah ayeuna susu. Susu kan bisa ketemu susu enak dan enak karena hasil tina pengkajian akal Itu rasa. akal teh gitu-gitu. Nah, Itu rasa. tina susu Ai teh amis jeung teh mah contoh. Tapi aya rasa we enak. ya rasa tah. Wadah takut gitu nanti. Jadi hasil pengkajian tina akal teh jadi ngabakeun ilmu. Jadi Ai susu akal teh mah ngabedakeun saya teh jeung susu meureun. Ya. Tina Itu panempo. antara akal dan nafsu itu kita contohkan dengan minuman susu dengan arak. Jelas mungkin akal mah akan akal sehat mah akan memilih ini. Nafsu mungkin nafsu jelek akan memilih ini. Tapi tetap yang mengeksekusi memerintahkan ke tangan itu akal. Sehingga akal yang memegang tangan ini atas perintah akalnya memegang arak. Tetap bertentangan. Tapi yang tadi masukkan bahwa akal itu pengetahuan enggak?
akal bukan Wadah. pengetahuan. Wadah. Pengetahuan. Berarti Wadah bukan hanya sebatas pengetahuan saja. Wadah pengetahuan akal, wadah iman hate. Iya. Tah eta teh sadayana teh bergerak ladang tina paningal pamireng pangrasa. Jadi eta mah tiap detik tiap menit akal jeung nafsu teh perang terus. Perang. Ketika nafsu yang menang celaka. Ketika akal yang menang Bagja. ayeuna ya contohna ulah kadahareun. Urang reka dieu ya sisi lain tugas. Ya. Sisi lain ayeuna tugas. Terus cek akal, cek nafsu mah mending kena ka mana we? Jalan-jalan ke pasar. Nah, Cek nafsu. cek akal mah hiji nyumpunan tugas, kadua yang Kalau penting ilmu. ilmu cek akal teh ieu tah. Namun eleh ya akal orang eleh misalkan. Nah, berarti kan bakal milih anu saja. Nafsu berarti kagak guna. Contoh gampang gitu. Iya. Sholat penting, Perlu. cek nafsu molor, Langsung HS pokoknya. cek akal Udah. udah penting. Saya nggak sudah. Terus ya. Eta sederhana. Iya. Berarti ya. Jadi akal itu Wadah ilmu ayah pengetahuan. itu ya kan ya nurut penting teh HP. Wadah iman. Jadi al imanu uryanun walibasuhu Takwa. takwa. Masamatuhu al-amal. Dua sisi lain yang berbeda tempat dan yang berbeda Jigana eta akal teh lamun dina bahasa Quran mah jigana wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a nya. Sekali dulu kan? Wajalah musam awal Wajalahu sam'a absar wal afidah. afidah. Afidah Afidah teh hate sareng akal. sama bari. Jadi manusia itu bakal hidup ketika menggunakan yang itu. Jadi dipakai alat teh otak diserang kedua makhluk hawa nafsu. Ya, Jadi meleres anu akal anu eksekutif teh asal dasar siapa yang memerintah, apa hawa nafsu atau kalbu. Upami hate na penuh menguasai hawa nafsu akan digerakkan akal itu berbuat baik. Kalau yang menguasai hawa nafsu maka akan memerintahkan ke akal berbuat jelek. Adapun hawa nafsu yang baik itu berarti untuk apakah tosnu hasil dari pengaruh akal yang mengalahkan hawa nafsu jelek atau memang terpisah seperti ayana nafsul itu bisa na orang terang nafsu mutmainah, dia itu hasil kerja keras mata, telinga, tentep dina akal. Tapi gerakan mah sadayana di dia. Dina hate gerakanna mah. Kalau disebutkan pemerintahan ya antara hati jeung akal sederajat atau lebih Al-qalb malik lebih Tetap iya. ya. hate. Hate kena Justru kalbu keimanan itu Akal akan terinahan. subur, akan baik ketika akalnya berfungsi. Jadi si keimanan itu kan ku ilmu Untuk akal nu paling luhur seperti halnya kita diciptakan manusia paling mulia karena diberi akal dibandingkan dengan keadaan hewan. Jelas kan? Kalau hati mah perasaan mah hewan jadi bere, rasa nyeri, rasa dan sebagainya. Tapi akal tidak diberi. Apakah akal lebih tinggi dibandingkan dengan hati? Hati itu bukan perasaan. Hati masalah perasaan. Wadah dari iman. Eta mah hati anu naonnya dibahasakeun naon anu perasaan. Aduh, merasa nyeri, nyebab nanti kan dada. Jelekit teh hati. Berarti perasaan. Jelekit hati gitu. Insting Insting. hewan hate upami dina hewan mah insting. Jadi Oh, hewan gitu. bukan Oh, gitu. akibat Oh. berpikir, Eta itu mah- akibat latihan dia membiasakan sesuatu gitu.
Tetap berarti fungsi nu nyamadalan dina hadis da ida sholat tanas wa ida pasadat ala wahyal nyahona hate bener bahwa itu salah, bahwa benar itu dengan dipikir di akal lah. Itu sama berarti nya. Jadi Jauh sebagai berbeda. analisis ayahnya hate tara ngabohong ya. Heeh. Hate tara ngabohong pan gitunya. Hate leutik nama. Tapi hate itu bisa nyimpulkeun teh ku sabab ayana akal. Akal. tempat analisis, tempat menganalisa sebuah Kayak makanan. kadire tenan tah. Lamun daharna bener halal pikiran bakal jadi kakal benernya. Terus aya di hate rokokol buhunya. Mansarokan dulu barokok. Tah, lamun dosa tinggalkeun hate bakal lemes. gelis. Gelis. Gitu. Berarti tetap eta. Penolong dari hati. Dari hati. Jadi masing-masing ngagaduan fungsi normal mau patuker gitu. Mungkin upami disebutkan derajat atanapi naon disebut tinggi dan rendahna pikiran jeung teman itu mah proses jadi non Teu bisa di mana sebutkeun tinggi. kamana pieuna teh apa Tapi sama-sama ya. hati tuh bisa nggerakkeun tanpa ada pikiran jadi tetap satu sistemnya. Aya Sistem timbal balik keuntungan. ketika kita berbuat sesuatu itu sistem dari apakah dari hati ke otak eksekutif itu sistem jadi terbiasa dipisah Anu mana unggul mana anu tetap salah satu saling keterkaitan upami ayeuna hawa nafsu anu ngagerakeunana ya otomatis terus akan jadi upami ngumpulkeun derajat lah siga nama Sesarukurna. sebab satu saling mempunyai keterkaitan sangat penting semuanya gitu sangat penting kedudukan teh. Dah hati itu bisa jalan, namun akal itu normal misalkan. Yang dimaksud sini mah pikiran yang bagus yang sesuai dengan tuntunan syara. Jadi yang membenarkan teh di hati setelah dianalisa akal sareng otak sama. otak mah jadi embe akal mah Tongseng. otak teh polo Bukan tongseng. enggak polo aya nu teh di embe polo mah. Eta mah Tapi unsurna setiap unsur otak eta akalan deh. tapi otak mah kabeh boga nya Nya tiap da boga Tapi otak. masukna ulah disebutkeun otak ka manusia mah akal pikiran. Kitu bari otak kan otak kiri deh. Eta fungsi bagian bentuk jasad, bentuk badan. Sebutkeun jadi sina masing-masing ngagaduan untuk apa patuker si otak teh iya bagian makanan mana ieu umpamanya ya bagian-bagian tidak mun hayang pinter sing loba ngadahar otak embe. ambe letak be Pada aya tiga makhluk Allah. Ada tiga makhluk Allah. Satu ada yang diberi akal, tidak diberi nafsu. Ada lagi yang diberi akal, diberi nafsu. Aya deui nu teu diberi akal. Bener deh tadi diberi akal, diberi nafsu, aya nu diberi nafsu, diberi akal. Nah gitu. Dia jual contohnya. Betul, malaikat diberi akal, diberi nafsu manusia. Ya. Diberi nafsu, diberi akal hewan. malaikat Diberi akal, diberi nafsu, diberi akal. oh nuhun manusia dibere nafsu teu dibere akal. Diberi nafsu, diberi Setan. akal. Manusia teh hewan. Setan. Manusia mah Setan. dua-duanya Aya manusia mah dua-duana. diberi akal, diberi nafsu. malaikat Malaikat punten ari setan eta kan ilmu teh pinter hebat. Berarti lain di akal. Yang dimaksud akal di sini itu akal yang tidak bertentangan dengan syara. Walaupun dia punya akal, karena syaranya tidak ada, dianggap tidak tidak mempunyai akal. Karena fungsi akal itu adalah Membedakeun
dengan Nah, itu mah sarana arahna eta teh mah. Jadi eta mah Terikat dengan elek ku nafsu kabeh. Geus Berarti dikuasai banyak banyak Jadi setan bisa dikategorikan jalma gelo bisanya. Dan jalma gelo kan bere nafsu tapi teu bere akal. Karena akalnya tepungsi. Eta mah terfungsi unggul. Fungsi nama. Itu Fungsi fungsi. eta mah. Aya tapi terfungsi. Nah, ayeuna mah anu pokona anu bala nafsu mah anu mah hewan. Ari hewan mah jelas nafsunya. Nafsu. Dan bere akal. Jadi dari akal contoh muning di Kabeh tong mulingkan bae. ayeuna muning gitu kudu dikubedakeun di kan turutnya. Muning Tapi eta turut bisa monyet, bisa bisa Nah, diajaran. monyet mah Bisa salah pakai satu motoran, bisa ayunan. Eta mah salah satu tina keistimewaan monyet teh otak. Itu kok Aya. tapi Aya insting. keistimewaan teh gitu tah. Akal Di hasil teh dua. penelitian. Akal teh dua, akal tobi'i, akal goriji. Nah, Aya akal goriji mah urang yang mikir Umum gitu, manusia. tah. Aya tobi'i mah tabiat. satu hewan. Misalkan ayeuna Kebiasaan, aya bahasa kan, Kebiasaan. bahasa teh lain rek ngojayan ngojay Kamari. kamari kajian teu di ajaran oge meri mah Bisa. Bisa Tabiat ngojay. gitu. Tapi eta tabiat berarti masih masuk kategori akal. akal Berarti iya. tuh hewan boga akal. tapi tobi'i akal Jadi cabangna deui. Paling mun Boga. cabang akal lain. Akal. Jadi masih ada Ari pembahasan setan sampai mah akal sih Pe, dengan cuman mana teu dipake hawa nafsu na nggak perlu Hawa nafsu. Menurut tadi teh ya berarti nya Nah, akal na teu mata- dominan mata- hawa nafsu di atas. Karena ya bahasa manusia kan tengah-tengah salah bae da lain Lain malaikat, lain kesehatan, bener bae lain lain malaikat. Kilo tah. Tak pantas. Itu di Alasan. Matakna akuan lakon kolaknal insana fi ahsan takum. Tak ahsan takum teh kan keunggulan manusia teh punya dua potensi akal dan potensi nafsu. Ketika potensi akalnya menguasai potensi nafsu, maka asal datang ge mah duduk pangandeg Oh. tapi engke kaduduna summa rodana wa asfala safili. Terus Jadi di mah menciptakan makhluk yang sempurna. Dina Ngan peda ka dituna nya kitu teh ngagejlik. Mutung ngakal mau ngakel. Gitu. Tah benar teh. Musuh kakel memang manusia. Ya, katakan aku. Itu mau akal. Ya, kesesatan manusia, kesesatan hewan. Hewan mah kesesat agak pantas. Daun. Tapi manusia itu bakal lebih sesat dibanding bagus ada ya. bawang Kalau ada. jahanam kan Medan kasih kesat. tah. Sabab Jadi- tengah gunakeun naon? Sesat teh gak akal, tengah gunakeun hate kan. Nah, mataknya di Al-Qur'an teh kan walaupun daun jahanam kasirna tak potensi akal teh potensina teh naon mediana teh mata kan. Ketika mata tidak melihat maka celaka. Ketika telinga tidak mendengar, ketika hati tidak maka Lahum lahum ado gitu. Kalau udah bisa Oh dia tahu ado dengan sama gitu. yasmauna biha walahum Ayun ayunun la yubsiruna biha gitu kan. Ada Tidak bisa menggunakan gitu. tidak bisa dimanfaatkan baik. balhum adol Makan lebih sesat. Ari berit mangadahar teh maling teh ukur sabargeun lain eta sampeun Sampun teh teh bae. bae Dia menjelma bae jelema mah Kabeh. kabehanana Nya daunna daun dari bawah ya dari bawah Ku sabab lebih berakal aya mah. Nungguanana di bawah. Lumayan. jadi akal di sini mah akal anu tidak bertentangan dengan syar'i. kan Nah, manusia mah mungkin, berarti masukna kana goriji. mungkin Allah menciptakan akal itu masing-masing kapasitas. Untuk akal manusia yang diberikan tugas sebagai khalifatul fil ard mungkin mah sarua akal anu dipasikeun. Ya. dia tidak akan sama. Tapi Mungkin aya akal sama salah. akal mungkin akal cuma fungsi dan ieu namun kualitas ieu na mun Cuma dino bahasa apa aya yang jalma nu di bodoh kekuatan dan kita. dari akal. Iya. Cuman mungkin penggunaannya Akal. sering dan tidakna berarti penggunaannya jeung tingkat Matak pengetahuan. mahal ge Keilmuanna. Pembatasan yang mikir daya- jangan utak daya- yang mikir. batak mahal mana bisa otak urang Indonesia dijual ke Jepang teh mahal. Oh, gitu. Sabab pasti kira utuh saya digunakan. namun dipisah dijual. Tapi orang tak Jepang. Coba yang lagi lah. Sampai para buku. Ya, ya. Cik, Eta lah. pendapat angla akal jeung nafsu
contoh iya anu kumaha sih kira-kira. Nya antawisna ketika tos nyering segala pengetahuan bahwa yang namanya akal itu adalah merupakan wadah pengetahuan, dan hati berarti wadah dina kaayaan nafsu, terus dina termasuk nafsu-nafsu dan sebagainya. Maka hati termasuk keimanan dina hati. Maka bagja temen ketika jalma akal bisa mendominasi hawa nafsu, dan kecelakaan ketika hawa nafsu sudah memenjarakan akalnya, maka itu adalah salah satu kecelakaan. Karena yang namanya akal pasti dia akan bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Dalam hati tidak semuanya hal yang baik, terutama dalam artian nafsu. Nafsu yang amar dan nafsu lawamah itu semuanya adalah hal-hal yang jelek, penyakit-penyakit hati. Tapi ketika hawa nafsu itu dalam artian akal ada di atas hawa nafsu, maka akan terkekanglah isi-isi penyakit-penyakit dalam hati. Di antaranya bakhil akan dihilangkan, diganti dengan sakhok gitu, dalam artian pemurah, dermawan. Ketika rakus dia akan qanaah dan sebagainya. Maka itu berangkat dari akal. Mungkin gitu. Jadi ujian cuma pendapat antara akal dengan nafsu. Antara akal dengan nafsu. Kalau bisa dengan contoh lah gitu. Jadi tadi kan sudah kita bahas bersama. Akal itu adalah wadah dari apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dirasa dan diraba. Nanti akal itu akan mengolah dalam dirinya. Setiap apa yang ditemukan di mata ataupun di pendengaran dan sebagainya, ketika apabila nafsu yang gini kayak jadi nanti ketika sudah diolah oleh akal akan melahirkan ucapan, akan melahirkan tindakan. Nah, dan ucapan tersebut apabila yang mendominasi itu akal, maka ucapan akan bagus. Ya, bagus. Apabila yang mendominasi itu nafsu, maka akal terkalahkan, maka yang dikeluarkan itu akan jelek. Yang dilakukan oleh tangan, kaki, mata pun juga sama. Berarti ketika yang mendominasi itu nafsu, maka jelek pula yang keluar dari orang itu. Itu. Ya. Udah. Mantap. Paman kumaha? Akal jeung nafsu sa pengetahuan urang we. Bisa sarua bieu Pak Ucing. Jangan. Jadi judulnya teh lamun akal jadi pemimpin bagja, lamun nafsu jadi pemimpin cilaka gitu kan judulnya teh. Kumaha sok paman? Akal menurut abdinya janten akal teh janten tengah-tengahnya. Janten aya hawa nafsu, aya hate. Kadang ketika ulang melakukan sesuatu, ketika menurut jadi akal itu sebagai penyaring. Jadi kita punya saringan akal segala sesuatu yang akan dilakukan. Janten ketika menurut akal, oh ini buruk, begitu nafsunya timbul, mungkin keburukan bisa dilakukan kalau nafsu yang menang. Begitu sebaliknya, begitu melakukan sesuatu bahwa itu buruk, tapi hatinya bagus, kuat, bisa mengalahkan hawa nafsunya, mungkin sesuatu yang buruk bisa ditinggalkan. Mungkin seperti itu sebagai saringan. Iya, sebagai saringan, akal itu sebagai saringan ya. Iya. Pertengahan. Kumaha Neng? Pokoknya mau ngomong gue bae. Akal jeung nafsu. Akal sareng nafsu menurut Abi mah sami sih. Akal itu penyaring pikiran, akal pikiran. Jadi pami nafsu mah itu sebuah emosional. Bedanya gitu berarti. Nafsu itu emosi dalam diri manusia, kami akal mah pikiran, beri penyaring, kami hate nafsu itu emosional Kak, sebenarnya emosional.
akal mah pikiran. Ya. Berarti Jadi bahagia kalau akalnya menang mengalahkan mengalahkan emosional. nafsu. Sebaliknya celaka. Celaka kalau nafsunya mendominasi. Ya, udah. Akal mah pasti condongnya ke hal-hal yang positif. Kalau nafsu mah kan itunya emosional, jadi kebanyakannya ke negatif, arah negatif. Ya. Akal jeung nafsu. Akal jeung nafsu. Akal mah eta suatu wadah sebenarnya. tantang gitu maksudnya. Ya sia naon bage daekeun gitu. Ari nafsu mah nya nafsu ieu Emosional. emosional gitu. Yang kalau nafsu mah pasti yang jelek gitu. Ari akal mah nya bisa mengalahkan nafsu gitu. Contohnya bisa memilih mana yang baik dan yang buruknya. Terus Mana? Akal nafsu. Ini beri contoh bagus. Akal nafsu iya upami ningali jelas karena namina teh pembahasan ayeuna ketika akal lebih mendominasi gitunya, mendominasi terhadap nafsu, maka namina teh di dia teh karena akluhu amiran bagja teman bahagia Bahagialah. bahagia pisan ketika akal yang didahulukan atau menjadi dominasi pemimpin daripada nafsu, dan celaka manakala nafsu lebih mendominasi daripada akal. Cilaka kan gitunya, cilaka. Dina hal ieu mah abdi berpendapat bahwa akal di dia benar tadi obrolan wadah, abdi setuju dengan wadah daripada ilmu, wadah daripada pikiran gitu, sehingga ilmu eta membedakan antara baik dan buruk, maka nafsu pun bisa dikalahkan gitu ketika akal yang memimpin. Iya teh karena tadi dicontohkan nama tadi palebah namanya teh mangkat ngaji gitunya tadi ya. Demi nyontohkeuna pakai masker lah, pakai masker. Ketika pakai masker akalan ieu teh nyata ayana ieu teh Covid teh. Nyata aya dengan kebuktian meskipun tidak pernah kelihatan kan gitu. Secara akal mah ketika akal mendominasi maka akan timbul waspada, pakai masker lah, cuci tangan pakai sabun lah, namanya tadi hand sanitizer dan lain sebagainya, jaga jarak, jaga jarak, Sehingga namanya tehnya bisa jadi selamat lah, selamat atau bagja nate deket kan selamat nate ayat 90%. Tetapi ketika nafsu mendominasi ngus naon beri gitu-gituan bae teh mujehna paeh mah paeh bae kan gitunya. Terus teh karisi-risi mana gitu sampai aya anu nantang segala rupa kan gitu. Nafsu mendominasi akal, jadi arti adapun syara ieu logika lah, logika gitu. Ketika nafsu mendominasi maka anguslah naonan kan gitu. Maka bisa jadi deket kata salamat nate kan gitu. Mana kadilah yang sasalaman jeung anu positif misalkan gitu. Ya sebagian bisa jadi ka teu salamet nate atanapi deket ka maot nate asana mah gitu, walaupun tidak menjadi naon namina tidak beri jaminan bahwa yang membuat mati itu adalah COVID gitu. Di antawisna eta lah. Mangga ieu lagi berpendapat supaya yang nyarari ya. Mangga oke. Mama Yani. Akal dan nafsu. Jadi ada nafsu mah tadi tanya jadi ayat apa bedanya akal dan nafsu? Nafsu apa akal? Nafsu adalah sesuatu keinginan yang cenderung. Nafsu adalah sesuatu keinginan yang cenderung kepada hal-hal yang negatif yang mengeluarkan, yang mengakibatkan orang itu menjadi celaka.
celaka, nalangsa, kaduhung bahasa Sunda. Itu akal, nafsu. Tapi akal adalah sesuatu potensi yang cenderung kepada sesuatu yang baik gitu. Karena akal tilu kali baik nah gitu. Tuh, tina eta maka diwadahan ku hati kan ya, ku kalbu. Kalbu itu adalah perasaan sebagai media wadah atau lokus dalam rangka mengeluarkan jama dari perasaan rasa nikmat, rasa cinta, rasa dedeh, rasanya rasa ingin sesuatu itu kan dari hati. Nah, ku hati eta maka orang itu akan bisa menyenderungkan dengan hati itu bisa dikoleksikan dengan disatukan dengan akal. Nah, ketika orang contoh perasaan orang tadi serta orang teh hayang ngarokok ya, ngarokok. Cek nafsu teh. Cek nafsu teh. Tapi ketika hati orang teh ieu teh naon? Kerpuasa. Perasaan orang teh kerpuasa. Kaduana urang teh boga penyakit bengek. Ketika itu maka dikolektifkan ke akal teh. Entong sabab naon anjeun boga penyakit bengek upaya eta. Tah di otak dirobah nanti dikelola nanti diolah ku otak. Timbul satu kesimpulan bahwa akal jeung hati teh bisa bersatu ketika menangkal sesuatu dari hal-hal yang tidak diinginkan. Maka ketika itu nafsu akan didominasi atau nanti dikalahkan ku akal jeung ku hati. Maka bagja orang-orang yang ketika maka bagja ketika orang-orang yang hatinya dan akalnya menguasai hawa nafsu. Tapi sebaliknya celakalah orang-orang yang nafsunya dikuasai menguasai akal dan hatina. Mata pantas torojol ayat Al-Qur'an. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nafsa 'anil hawa fa inna jannata ya ma'wa. Tapi ketika yang dikuasai teh hatina anu dipake sadaran teh hawa nafsu, maka cek Gusti Allah eta teh berarti jalma teh geus jadi hamba hawa nafsu. Dina Al-Qur'an aparata man tahoda ilahahu hawa. Jadi pangaran teh nafsu we. Kumaha cek aing pokona aing mah hayang malam Jumat pokoknya mau terima hayang ya tetap. Berarti nafsu nanti semua saya. Nah, kata di antara nah, jadi aplikasi malam Jumat masukna mau saja wajib. Nah, mata pantas jadi amal ngerti leutikan. Mata pantas tuh mana tadi teh leungit atuh. Baik kolot Nah, luas. Nah, nafsu detik di baju aku amiron wa hawahu asiron wa wailun liman kana hawahu amiron wa aku asiron. Kan eta. Betul. Nah, Cekap. ya banyak Quran mah gitu bisa kira pada di sini gitu tanya. Bisi jibel lah. Gitu. Selamat tuh kayak kerumah ya. Ngebahas perkasi teh buah tina tilu hal akal, qalbu, serta hawa nafsu digambarkan di mana-mana dua kekuatan hawa nafsu sarang qalbu di mana-mana muasa akal, maka umpami nafsu muasa akal gambaranna bakal cilaka. Tapi di mana-mana qalbu menguasai akal tetapi akal menguasainya di tiasan bagja. Pada dasarnya tanapi dina awalna memang masing-masing tadi sebatkan sebuah sistem masing-masing agaduhan fungsi sarang kebutuhan masing-masing. Tadi so pakai upami hate di sianana ku ibadah ku iman gitu kan eta ngarepikeun mal asuka mah tetep bakal ka qalbu. Terus hawa nafsu oge membutuhkan nutrisi sama gitu. Upami tada nutrisi akan
akan lemah gitu. Umagi di dalam dunia kan gambaran anu diserap ku panon kan bermacam-macam, aya anu makanan nafsu, aya makanan hati lebih banyak gitu. Nah bagaimana? Nah kedudukan akal didinya sebagai sensor dan sekaligus tempat menyimpan hasil penglihatan, hasil pendengaran, hasil pengucapan disimpan di dia. Nah jadi seperti aya disebutkan kunaon eta kapasitas otak nate apakah ilmu nanti ada lain masalah keimanan ayah di otak dari kalbu di dia gimana gitunya. Jadi ketika menentukan sebuah itu otak mah membenarkan dan menyalahkan dan menyimpulkan dan bukan menyalahkan dan membetulkan dan mentidakkan gitu. Jadi akan kembali ketika si kolbu akan mengeluarkan sebuah keputusan pasti ke akal lah sebagai bahan pertimbangan menurut akal. Cek akal bagus asubika kolbu dilakukan ku sabab tadi sebatkan al kolbu malik al kolbu teh raja. Jadi tetap kolbu teh anu ngagerakeun. Contoh misalkan cek panon asup ari 5 kali 5 sabaraha asup kana hate disimpan. Tanyakeun ke hate 5 kali 5 sabaraha. Cek pikiran cek otak teh 25 asup di kate jawaban ucapkan ke anjeun 25. Jadi mun umpami ayeuna pembahasanana masalah ieu teh memang ieu mah sistem anu sadayana ngagaduan fungsi di mana-mana salah satu eta sistem antara salah bagian eta tidak berfungsi maka akan konslet itu tidak akan seperti ada orang gila. Berarti konslet berarti upami orang gila memang disebut aya anu teu berfungsi memang didinya gitu teu berfungsina salah satu sistem eta. Jadi upami tadi digambarkan upami otak menguasai hawa nafsu maka sebab otak menyimpan ilmu tapi memang aya ilmu-ilmu itu tidak ilmu yang nu baik jeung nu jelek aya di dia gitu. Angket cara penyaringan anak kembali deh karena hati upami hati nu kuat berarti kejelekan anu bakal keluar teh bakal diminimalisir minimalnya pasti akan keluar tuh. Kenapa manusia melakukan kesalahan? Namun walaupun hati ikut bergerak minimal bagi orang yang memiliki ilmu keagamaan tinggi misalkan seueur pasti meminimalisir memperkecil lah gitu walaupun melakukan dosa gitu. Makanya dominan dan tidak dominan teh tergantung karena otakna nu ieu teh justru ilmu tidakna sebagai mempertimbang hal-hal anu bakal dikaluarkeun ku hawa nafsu sareng ku hate dipertimbang upami ilmuna oh iya bagus maka akan keluar bagus gitu. Mungkin usaha begitu maka manusia pasti bisa melakukan kesalahan dan kebaikan itu karena ada bagaimana kekuatan otaknya, kapasitasnya gitu. Kami orang riung sareng kieu insyaallah ya sebuah nutrisi untuk mempertimbangkan keputusan otak sebagai sebuah ilmu gitu. Sebab upami ayeuna jalmi ngariung jeung tukang kapleh nya di dieu beda. Kapleh upami jeung tukang minyak disebutkeun kan urang bakal sengit berarti di mana-mana urang harus sengit bakal sae. Upami ayeuna jeung tukang maling otomatis yang keluar pasti bakal itu. Jadi kapasitas otak teh terus upami ayeuna otak menguasai pisan teh sabab memang diisi ku ilmu. Da upami hate cuman sebuah ada keimanan, kepercayaan anu mempertimbangkeun ieu nama aya dina otak gitu. Tah samentawis eta pangemut anu biasa kadugikeun namun kapasitas sakit itu mungkin kan. Hatur nuhun anggal eta teh. Ya berarti betul semua itu namanya. Iya. Tepuk hebat. Hebat. Lawan nafsu itu akal bukan hati. akal termasuk pemahaman anu teu bisa digoyahkeun seperti pemahaman komunis. Dia itu kan pemahaman yang tidak bisa ya Tadi barengan lawan nafsu. pemahaman komunis jelas-jelas kan pemahaman akal meureun Yang sudah tidak bisa berpikir bahwa dia itu tidak punya kan komunis kan tidak bertuhan ya. Bukan komunis itu betul. Ateis.
Ateis. Ateis komunisme suatu paham yang Ya, sama model lah. menyamakan Sama model orang itu rata. ateis, komunis itu kan dalam artian mungkin ke ranah akalnya yang kurang pengetahuan, apakah memang tahu tapi hatinya berkumadar. Memang sebatas dia pengetahuan dia, hati itu terisi dari pengetahuan dia. Si hati nanti terisi pengetahuan dia yang bertentangan dengan syara itu. Dan akal Makanya bisa. itu sangat menolong si akal itu untuk sangat menolong kenuntun hati itu bisa jadi akal. Jadi disaring, nyaring langsung eksekusi teh Tina akal. tina akal. Dorongan ulah hati buat gitu pokoknya masuk ke hati kan disaring ku akal, benar tak salah. Jadi ada nanggupan ketika dia pengetahuan yang memang terbatas, pengetahuan untuk komunis, Ya. terus mungkin tidak ada ayat-ayat yang menjelaskan bahwa komunis itu tidak sesuai dengan syara, tapi pasti aja dia tahu bahwa komunis itu berarti belakang tidak bertolak belakang dengan syara. Mungkin apakah nanti Allah ya mungkin diteranakannya Allah akan menyalahkan sementara pengetahuan yang diberikan kepada dia itu tidak tahu bahwa syara komunis itu menyalahkan gitu. Justru ayeuna kan pengetahuan berkembang. Berarti atas dasar lalawara anjeuna. Lalawara terus ngangan ilmu sehingga langsung disimpulkan dengan hati, sedangkan akal teh can sampurna. Kadieuna disimpulkan di hati bari jeung geus pageuh. Ketika hatinya sudah nutup, walaupun pengetahuan masuk, nolak. Berarti tetap bukan karena tina menurut akal. dia itu Iya, benar benar, itu. Berarti pemahaman tina keyakinan. Ya. Berarti Keyakinan. bahwa nafsuna geus dikuasai akal. Pan dieu lah, cuci otak heula, otak naon? Bret kan ku pimpinanna masuk ke hati. Jadi we ngabaju, ketika ada yang mau masuk, maka tolak. Gitu. Bukan tidak datang syariat menyalahkan komunis, bukan. Justru syariat tersebar dari dulu kan. Sudah ada. Sudah ada. Gitu. Sebab pada intinya mah modelnya walaupun orang-orang mereka ateis menganggap tidak ada Tuhan, tapi pada dasar nama KBG orang-orang ateis lamun dina pelaksana mah mengakui adanya karena ada takut, ada berani, ada takut. Contoh kapunaun ayeuna di Cina upacaranya. Di Cina upacara kadang-kadang harus begini. Karena keyakinan kalau begini, kalau tidak begini nanti akan begini. Tapi ketika begini Pelaksanaannya nah, mah pada pelaksanaan mah tetap mengakui adanya Tuhan, keyakinan. adanya Tuhan cuma dari segi teori ngacek nafsu gitu. Tapi pada dasarnya pada perasaan hati nama keke lamun ulang teh mata bisa eta berarti mengakui adanya yang mencipta dan yang mengendalikan berarti ke setiap manusia juga syariat atau syariat agama tauhid itu datang. Cuma ada yang menolak dan ada yang yang menerima. gitu. Pada dasarnya mengakui. Nah, kan itu tergantung kepada pendidikan supaya katanya tergantung lokal level pendidikan. Contoh, ketika orang pendidikan di orang-orang komunis kabeh, Ya udah. pasti merudak kadinya. Ketika orang-orang anu ngadidik orang-orang Islamnya, insyaallah tak pantas cek Allah cek di hadisnya. Kulo maulid miladu alam kita final abawa yuhana terus tergantung jadi lingkungan anu mata Ketika lingkungan tadi nyambung ku Pak teh laku hirup hiji jalma di tengah-tengah jalma Nasrani dan dia tidak mendapatkan pendidikan syariat Islam. Hanya yang dia tahu itu adalah pendidikan Nasrani itu, berarti dia tidak melaksanakan syariat Islam. Yang dia lakukan adalah syariat Nasrani. Nah itu penghukuman bagaimana? Hukuman dari mana? Dari Gusti Allah. Berarti tidak masuk syariat. Kan sebelum datang tidak akan terkena. Masuk syariat. Kalau tidak memang Kalau belum datang syariat itu tidak ada misalkan tidak ada tanggung jawab. di leuweung Contohnya begini aja.
Oke lah, mungkin kita hidup di lingkungan muslim. Ada sih seliweran syariat Abang. Nasrani Nah itu yang masuk ke kita, tapi kita indahkan. ya, Nah, itu sama kita juga ketika ada orang yang Nasrani. tengah-tengah Nasrani, pernah. ada syariat Islam yang dia Dianggapnya, indahkan. iya. Ini yang bagus punya saya. Contoh kan seperti itu Karena mungkin. sudah menolak hati. Ya, kalau sudah dia Tadi sudah kan datang, kalau misalkan Pak Uja tadi bilang misalkan karena tidak ada syariat Islam di sana misalkan di Ciluwung atau zaman belum ayah masa fatrah Fatrah. Fatrah. misalkan antara dari Nabi Nabi Isa ke Isa. Nabi Muhammad itu kan ada 400 jeda. tahun. Hmm. 400 Jadi tahunan. hampir terputus pada 400 waktu tahun. itu ajaran syariat misalnya itu. Tamat tuh bisa dihukum. Tidak ada hukuman. Ayah nama geus eueuh. Termasuk Jadi ibarat orang kami- Quraisy eta teh. Kita zaman eta mah bebas banyak. bebas. Bebas. Tapi nu mah eta teh. Tapi eta teh, Kada Je. bawa Je eta Menuju ge ke surga tekan neraka. ketika ada fatrah ketika ada fatrah tapi lamun orang-orang ahlul kitab berarti orang ketika Nabi Isa sudah meninggal dunia tetap ahlul kitab mah ketika Meyakini memegang dan- kitab yang aslinya tetap Aya- akan menjadi aya jaminan ketauhidan, surga. ya. Jaminan surga sebab ahlul kitab yang aslinya mah kan Iya. mata pantas ketika pepencintaan ahlul kitab dihalalkeun aku alitama Aya aya tahu. Jadi kewajiban kita melaksanakan syariat Batasi Islam teh mungkin udah setelah cukup ya. datangnya syariat Syariat. kepada data kita. Sudah Bukan jelas ya? itu namanya. Mau Kesimpulannya. Ya, rek jelas, rek tuh jelas. Sudah. Kita mundai tenang ya mundai. Kesimpulannya Jadi inti pisah nama berarti inti di sana gunakan akal. Makanya Nabi untuk menggunakan akal itu dari mulai lahir sampai mati. Takilu. Sampai ke negeri Cina. Jadi puncak nama didinya di nanya mana kesimpulannya antara akal dengan nafsu apabila yang mendominasi bukan yang berdomisili itu adalah akal maka dia akan bahagia yang mendominasi nafsu akan celaka itu Ya udah. Walau Islam Subhanallah. Alhamdulillah. Depan paru-paru ah. Laksana. Ya cuma dia baik. Nomor hiji tadi cakep ya. Ah, iya ya. Pengajian. Namanya.